bahwa siapa sih sebenarnya bisa mentakwil dan siapa yang sebenarnya bisa mentafsirkan? Orang yang mumpuni, orang yang mampu. Ketika orang tidak mampu, jangan coba-coba untuk membuat penafsiran-penafsiran sendiri, apalagi sampai takwil-takwil sendiri. Nah, sekarang saya mau tunjukkan misalnya contoh apa yang dicontoh daripada tafsir, apa contoh daripada takwil. Ini yang sering kali dibuat permisalan oleh para ulama ya. Misalnya ketika kita mengatakan begini, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Ini firman Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab. Yang kita tafsirkan apa? Kita ingin tahu apa sih maksudnya Allah di dalam ayat ini. Lalu kita mulai melakukan identifikasi makna dari masing-masing kata. Innama itu apa, yuridu itu apa, kemudian apa artinya yutahhir, apa artinya rijis, apa artinya yudhiba ankum. Lalu kemudian kita merangkai, lalu kita katakan bahwa ini maksudnya Allah menjadikan ahlul bait sebagai manusia yang maksum. Siapa ahlul bait? Didukung oleh riwayat yang disebutkan tentang asbab nuzul ayat ini, 5 orang, Rasulullah, Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain sallallahu alaihim ajma'in. Ini tafsir. Takwil bagaimana? Takwil. Ini yang seringkali dicontohkan oleh para ulama. Allah berfirman dalam Al-Qur'an ketika mereka mengatakan bahwasanya yadullahi maghlulah. Tangannya Allah itu terbelenggu. Allah punya tangan berarti. Allah mengatakan la, tidak, tangannya Allah enggak terbelenggu. Bal yadahu mabsutatan, tangan Allah itu dua-duanya bebas, tidak terbelenggu. Lalu orang bertanya-tanya, Allah punya tangan, gitu kan? Kita kembalikan kepada ayat yang lain mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang mirip dengan Allah, tidak ada yang menyerupai Allah. Berarti Allah bukan tidak punya tangan. Lalu kita menyebutkan bahwa maksud daripada tangan di sini adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah dalam memberi, misalnya dalam mengatur. Itu namanya takwil. Misalnya ketika kita katakan Allah punya wajah atau tidak, wa yabqa wajhu rabbik dzal jalali wal ikram. Punya wajah atau tidak? Tidak, berdasarkan ayat laisa kamitslihi syai'un. Lalu wajah di sini apa? Wajah di sini kita sebutkan dengan arti zat. Ini hal-hal yang bersifat takwil yang seringkali dikatakan. Karena ini dikatakan oleh para ulama termasuk ayat-ayat yang mutasyabihat. Kalau kita keliru memahaminya, keliru menerjemahkannya, maksudnya menerjemahkan dalam arti memahami maknanya, maka kita akan jatuh ke dalam kelompok musyabbihah yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Na'udzubillah min dzalik. Ta'ala Allah an dzalika 'uluwan kabira. Contoh daripada takwil dengan tafsir. Siapa yang bisa untuk memahaminya? Siapa yang punya otoritas? Yang paling punya otoritas, yang paling memahaminya adalah Rasulullah. Siapa setelah Rasulullah? Ahlul Bait alaihimussalam. Itu menurut kita para pengikut Ahlul Bait. Bahwa Ahlul Bait yang punya otoritas untuk menerjemahkan atau menafsirkan atau mentakwilkan. Apakah kita tidak bisa menafsirkan? Kita bisa menafsirkan. Tapi dalam kadar apa? Dalam kadar kita. Pertama, makna zahir, makna bahasanya. Kedua, makna yang lebih dalam berdasarkan yang diajarkan oleh para maksumin, Rasulullah dan Ahlul Bait. Kemudian dengan pendekatan-pendekatan yang lain, itu baru kita bisa menafsirkan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Tapi itu merupakan jenjang yang panjang. Tidak bisa orang simsalabim sekarang baru tobat dari hal-hal yang tidak ada hubungan dengan agama, tobat besoknya langsung jadi ustadz mufassir Al-Quran. Itu nggak mungkin. Akibatnya dia akan membawakan sesuatu yang tidak tepat. Dan ini yang diancam dalam hadis Nabi. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran semau dia, pendapat dia dengan pendapat dia tanpa didukung oleh hal-hal yang memperbolehkan dia untuk melakukan tafsir, maka dia harus siap-siap untuk masuk ke dalam neraka. Ini ancaman dari Rasulullah SAW.